Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 10 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market dan membahas saham-saham dari Bapak Ibu semua di kolom komentar. Ya, kita akan bahas satu persatu nanti ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu ya. Hari ini IHSG masih melanjutkan koreksi, melanjutkan penurunan seperti yang sudah kami sampaikan di F-Talk sebelumnya dan juga di Stockcall beberapa minggu ini ya. Kemarin kita update lagi ya, masih sama kurang lebih ya, jadi ya kita ikuti saja. Tapi penurunan hari ini bisa dikatakan ya cukup apa ya, turun pelan-pelan ya. Turun perlahan itu lebih tidak enak daripada sekalian turun signifikan ya. Tapi ya seperti inilah market ya, yang kita harapkan turun langsung turun signifikan dan mencapai target kemudian ada rebound gitu ya. Tapi penurunannya ini pelan-pelan, dan kalau turun pelan-pelan seperti ini memang ini seperti ini ya. Kalau koreksi yang bagus itu justru seperti ini ya. Nah, kalau turunnya itu pelan-pelan atau konsolidasi itu akan sedikit apa ya namanya ya, ya membutuhkan waktu, dan juga kita trading akan juga lebih relatif lebih sulit karena marketnya relatif tidak bergerak gitu ya, pergerakannya melemah gitu kan. Nah, ini penurunan perlahan ini kita lihat dari penurunan pertengahan September sampai dengan hari ini ya, sampai dengan pertengahan Oktober ini ya kemungkinan ya. Jadi penurunan ini sebulan gitu ya. Nah, sedangkan penurunan yang bagus itu bisa berjalan paling tidak ya seminggu gitu ya. Seminggu. Kemudian ada rebound yang signifikan. Nah, kemudian ini merupakan penurunan yang mungkin akan sedikit lebih ya tidak terlalu enak gitu ya. Nah, tapi ya apapun itu ya, namanya juga kita trading, namanya kita juga mencari peluang di market apapun kondisinya ya, tetap seperti ini ya, kita ikuti saja ya. Oke, seperti itu. Jadi pergerakan saat ini masih menuju target koreksi berikutnya seperti yang sudah kami sampaikan di F-Talk ataupun di Stockcall. Kita lanjut ke pembahasan saham terlebih dahulu. Oke, yang pertama, tolong analisa emiten WIFI udah ambil di 226. Gimana potensinya hari Senin tanggal 10 Oktober. Nah, ini kita bahas di F-Talk ini hari Senin, Pak. Ya, kita lihat potensi beberapa hari ke depan lah ya. Jadi saat ini WiFi bisa dikatakan masih dalam tren turun ya. Saya ini teringat dulu ada konsultasi yang cukup lama. Saya tunjukkan ini ya, saham ini trennya turun sudah lama ya. Jadi 226 modal itu bisa relatif dekat. Ini berarti manfaatnya untuk swing dulu ya. Dulu ada yang konsultasi WiFi itu bisa dikatakan ini merupakan lanjutan dari tren turun jangka panjang ya. Dulu di bulan November 2021 ini ada konsultasi. Ini bisa turun ke bawah 400, ini targetnya 400, ini udah lama gak kita bahas ya. Turun ke bawah 400. Nah, saat ini potensi beberapa hari ke depan lah kita katakan ini masih dalam tren turun ya. Nah, untuk rebound mungkin arahnya ke 234, 242 itu 5% saja ya. Kalau dia bisa ke lebih mungkin ke EMA 60 itu di 254. Namun kita lihat dari saat ini hati-hati ya, ini kalau tembus 220 ke bawah ini bisa lanjut turun ke bawah 200 bahkan ya, mungkin menguji 200 dulu ya. Jadi ya bukan pilihan lah untuk saat ini gitu ya. Oke, Pegas nanti kita akan bahas akhir-akhir ya. Malam mau tanya apakah saham Okas masih ada potensi buat naik sampai ke 220 atau di atas 210 untuk jangka menengah panjang. Oke, kita coba lihat Okas. Sementara ini ya kembali ke trennya saat ini masih dalam tren naik ya, trennya naik namun sedang koreksi saja sementara ini ya. Oke, jadi koreksi ini mungkin
harus berakhir dulu, harus reversal dulu untuk dia naik ke atas 200 kan. Karena ini kemarin sudah mencapai level 222. Ini mungkin kalau dilihat koreksi ini masih dalam koreksi yang wajar dengan volume yang kecil. Jadi saya lihat selama dia masih di atas EMA 60 masih ada potensi untuk jangka menengah atau panjang untuk naik ke sana ya. Meskipun itu mungkin bisa saja turun dulu terlebih dahulu. Di sini ada gap ya, ada gap di 144, jadi mungkin saja akan ke sana arahnya. Oke, lanjut. Aisyah gimana? Apakah jika masuk sekarang untuk swing masih oke, dan apabila akan menggunakan stop loss dalam suatu saham itu sebaiknya batasannya seberapa? Ya, masing-masing orang berbeda, bisa mengacu pada teknikalnya, bisa mengacu pada risk profile-nya. Nah, di kami di Private Trading Room kita menggunakan dua pendekatan itu ya. Yang jelas yang prioritas adalah risk profile kita. Kita tidak boleh lebih dari 5% di Private Trading Room. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, di laporan kinerja kami sudah ada berapa stop loss kita ya. Berapa saja stop loss kita, bahkan kalau bisa di bawah 5%. Tapi kalau mengacu pada teknikal ini ya kita tidak bisa mematok berapa persen. Nah, itu tergantung, makanya tergantung kalau Anda mau mengikuti teknikalnya atau mengikuti profilnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau Anda siap dengan teknikal, ya misalkan teknikalnya bisa loss, artinya skenario naiknya ini berakhir, bisa loss di bawah 7% misalkan ya, ini ada support. Kalau kita buka di time frame 4 jam, di sini ada pembentukan support di 169, jadi kalau turun ke situ potensinya turun lanjut ya, bisa turun kembali ke sini misalkan. Nah, nanti seperti apa. Jadi untuk swing saat ini sebenarnya saham Aisyah ini sudah terlambat, bukan di momentum terbaiknya untuk masuk ya. Momentum terbaiknya kapan gitu ya. Nah, kenaikan pertama di 30 September itu ketika dia breakout ya. Ini adalah momentum terbaiknya gitu ya. Kenapa begitu? Karena inilah resist kuatnya. Kalaupun dia naik ke 162 misalkan, sudah naik cukup signifikan juga sebenarnya. Namun bukan jaminan dia bisa breakout. Namun setelah breakout kemudian dari retest ini adalah momentumnya. Momentum yang tepat ya ini. Ya, nah, dan targetnya ya tentu saja kita mengambil dari wave terakhir gitu ya, ekstensi dari wave terakhir itu di 180 dan 210. Jadi saham ini tepat kebetulan di sini ya. Jadi ini masih ada potensi untuk naik lagi, namun memang risknya sudah cukup signifikan kalau kita mengacu pada teknikalnya karena memang sahamnya sudah naik gitu ya. Potensi naik saat ini dari harga terakhir risk rewardnya 14/7 ya. 14/7 itu ya masih terbilang menarik ya, masih terbilang menarik. Anda juga bisa batasi itu lebih rendah. Ini teknikal ya, misalkan Anda proteksi di 5% pun masih bisa sebenarnya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Bahas saham Java, bahas apa teknikal, fundamentalnya atau bagaimana. Ya kita bahas teknikalnya aja ya. Ini ya Java masih downtrend ya. Saat ini potensinya pullback ke resist terdekatnya. Kita bersihkan dulu aja. Jelas ini masih downtrend. Ya ini trennya. Ini tren yang sedang berjalan, tren turun. Dan saat ini sedang mencoba untuk pullback ya, pullback atau rebound minor, naik minor ke angka 1470 ya, sampai dengan 560 lah ke 1500. Itu belum menarik untuk trading ya, karena itu mungkin juga rewardnya kurang ya, cuma 1 sampai dengan 3%. Oke, cukup. PPGL gimana kedepannya? Rata-rata beli kemarin di 122. Ini masih turun ya, masih turun. Saat ini belum ada potensi untuk dia naik. Kita lihat dari pembahasan terakhir ini sudah cukup lama, sudah patah tren ya, jelas sudah downtrend ya. Ini trennya sudah patah. Jadi juga posisinya mungkin masih bisa ditolong
Kalau jual di harga saat ini itu kalau buat kami ya, buat kami dari harga ini masih 6%, jadi mungkin bisa nunggu naik sedikit di 120 ya. Karena ini kalau misalkan kita lihat dari teknikalnya ini bisa saja dia turun lebih dalam lagi ya, melihat dari tren yang turunnya sudah patah. Kemudian coba kita lihat secara fundamental, sepertinya ya bisa dikatakan cukup baik. Namun di kuartal 1 kuartal 2 ini pertumbuhan juga cukup baik, namun teknikalnya memang belum menarik ya sementara ini. Jadi kita lihat dulu secara teknikal ini apakah dia bertahan atau tidak, karena ini supportnya cukup penting. Kalau kita lihat dari keseluruhan saat ini berada di 0,618. Jadi untuk swing mungkin bisa ke 120-an itu tadi ke modal sampai dengan 128 di EMA 60 ya. Jadi gitu. Ini secara tren teknikalnya kurang bagus, namun fundamentalnya sebenarnya masih bisa memungkinkan dia untuk naik paling tidak ke 120-an gitu ya. Penin boleh dibahas, PBV menarik dan sedang uptrend. Untuk trade jangka menengah, untuk trend following kali ya. Untuk investing, kalau lihatnya dari PBV ya valuasinya gitu kan. Penin ya, sorry, Penin. Penin saat ini sudah mencapai 2,618 ya, artinya ya ini sudah cukup tinggi juga. Kalau untuk trend following memang masih uptrend, Anda bisa trading di saham ini karena dia masih uptrend juga. Ya, asalkan dia tidak mengalami penurunan di bawah EMA 60 atau di bawah 1245 ini, tren masih berjalan naik. Dan target berikutnya ya, artinya target naik selanjutnya, karena selama tren ini belum berakhir ya masih bisa lanjut naik gitu kan ya, paling tidak ke 1540 lagi sepertinya memungkinkan ke sana. Kemudian lanjutannya bisa ke angka 1735 gitu. Jadi ini bisa proteksinya untuk trend following bisa di 1245 ya gitu. Oke. BEFIK katanya tahun depan bakal jadi tahunnya bank mini atau digital dan bakal mengadakan RI. Apakah benar? Belum baca ya saya ya. Belum baca beritanya hari ini. Mohon maaf ya. Kita lihat teknikalnya dulu. Belum ada info juga dari intelijen kami, jadi nggak ada sesuatu yang bisa saya berikan infonya. Apakah benar atau tidak ya tentu saja Anda lihat beritanya aja. Dan juga kalau Anda mau tahu ya, Anda investor ya ikut rupsnya ya kan. Kalau BEFIK ini sekarang ini kondisinya teknikalnya masih dalam kondisi konsolidasi menurun ya. Nah ini target turun kita di 100 ya. Ini membentuk rounding top, jadi kemungkinan besar masih akan turun ke bawah menguji 100. Kemudian dari sisi fundamentalnya sendiri, mohon maaf ini masih kurang layak ya kalau untuk investing ya. Kalau kita bicara spekulasi untuk tahun depan, kita lihat dari tahun ini pun sebenarnya ya bisa dikatakan masih kurang terlalu baik ya dari pendapatan. Dan ditambah lagi kalau kita melakukan studi komparasi dengan bank digital lain seperti katakanlah seperti ya Arto gitu ya, sekarang ini kondisinya sedang turun seperti ini ya, sama. Jadi belum ada indikasi BBHI ya. Kemudian apalagi bank-bank lain ya seperti BEFIK tadi ya, kemudian BABP ya, masih belum ada indikasi untuk dia uptrend. Jadi ya kita nggak bisa bilang apakah betul besok ada Rakisu atau besok itu tahunnya bank digital ya. Kita akan respon itu kalau itu sudah mulai terjadi. Nah, sekarang ini belum ada gitu ya. Jadi mohon maaf kita nggak bisa kasih spekulasi ini akan seperti ini, karena kita hanya mengikuti respon dari marketnya bergerak ke sana, kita akan ikuti. Kalau tidak bergerak ke sana ya kita nggak akan ikuti, tidak perlu memaksakan diri gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan Pegas. Ini yang pembahasan tadi pertanyaan dari Ibu atau Bapak LC. Base entry di mana? TP-nya di mana? Apakah bisa ke 2400?
Pegas ini masih update dengan pembahasan sebelumnya ya, bahwa Pegas ini masih dalam tren naik. Bahkan kemarin penurunan-penurunan di 1700 ke bawah itu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pembelian, baik itu di peer ataupun di peers. Dan hari ini naik ya, kita syukuri itu karena tren ini masih berjalan ya. Kita bicara target sebelumnya di 2000, kemudian ini target terdekatnya di 2000 ya, psikologis 2000, kemudian target berikutnya kita bicara di sini di tahun 2019 Pegas memiliki gap cukup tinggi yaitu di 2435. Jadi ya sementara ini targetnya di situ dulu ya. Tuh. Oke, cukup ya. Sudah terjawab ya. Kalau misalkan entry di harga saat ini pun sebenarnya masih bisa. Kalau misalkan stop lossnya di 1730 atau 1740 ya, itu stop loss untuk secara teknikal tren naiknya ini patah dan akan menguji tren yang kedua atau tren yang lebih besar gitu. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video ini, dan silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya. Isi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.